Selamat siang, selamat datang di McDonald's, silakan. Halo guys, dalam video kali ini aku mau share pengalaman aku semasa kuliah sambil bekerja di perusahaan franchise terkenal di dunia. Oke, jadi pada kesempatan ini aku mau share nih tentang beberapa pertanyaan yang sempat ditanyain sama baik itu saudara aku ataupun teman-teman aku ataupun bahkan mungkin mahasiswa baru gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau ngucapin selamat ya buat kalian yang sudah diterima di perguruan tinggi yang memang menjadi cita-cita kalian. Untuk teman-teman yang belum keterima di universitas yang dituju, jangan patah semangat ya. Coba lagi tahun depan. Oke. Kali ini aku mau share nih tentang bisa nggak sih sebenarnya kuliah sambil bekerja, kuliah dengan kelas reguler biasa gitu, tapi kita bisa sambil bekerja. Jawabannya adalah bisa banget. Contohnya aku pernah mengalaminya sendiri gitu. Jadi aku cerita sedikit ya semasa kuliah aku. Di masa kuliah, di semester awal, karena aku kan kuliahnya itu pending loh 1 tahun, karena ya masa-masa dilema gitu antara kuliah ataupun kerja. Kalau kuliah juga kuliah di mana? Jujur itu kesalahan terbesar aku sih, karena memang tidak merencanakan dengan matang gitu. Karena aku kan ya itulah masa lalu aku yang agak kelam gitu. Dan pokoknya buat kalian yang mau berencana kuliah, prepare well please guys. Soalnya jangan sampai kita itu memilih sesuatu tanpa rencana gitu. Itu pengalaman aku banget sih, dan aku kayak ya begitulah. Gitu. Balik lagi ke topik ya. Jadi aku tuh karena aku kuliah di UIN ya, UIN Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di semester awal, semester 1, 2 itu aku tinggal di dorm gitu, tinggal di ya kayak asrama kampus gitu, dan itu emang dihususkan untuk mahasiswa baru. Jadi kayak pesantren bahasa gitu, karena di dalam pesantrennya itu kita fokus ke bahasa Inggris sama bahasa Arab gitu. Inzilizia wa Arabia. Tapi aku gak bisa. Terus cukup nyaman sih, dan aku sangat merekomendasikan untuk teman-teman mahasiswa baru yang masih bingung cari kosan di mana. Boleh banget, itu Ma'had Al Jamiah ya namanya. Ma'had Al Jamiah menjadi opsi teman-teman untuk ya mungkin bisa beradaptasi dengan kampus, apalagi yang bukan dari ya seperti MA gitu ataupun ya aliyah, sanawiyah gitulah. Pasti menurut aku, karena aku juga bukan dari aliyah atau sanawiyah atau ya semacamnya lah, tinggal di Ma'had selama semester awal itu sangat membantu aku untuk beradaptasi di UIN Bandung gitu. Jadi aku pribadi sangat merekomendasikan. Back ke topik ya. Setelah aku selesai di Ma'had, karena aku tadi sempat sampaikan kan di awal kalau aku tuh kuliahnya pending 1 tahun. Nah, selama 1 tahun ini aku itu kerja di McD Kopo di Bandung ya. Karena kan aku dari Tasik. Cuma memang saudara aku banyak di Bandung, jadi aku ya karena aku stres tuh saat itu kayak kok aku nggak kuliah gitulah, pokoknya kerja juga nggak puguh lah gitu. Makanya aku ambil untuk cari kerja di Bandung, dan alhamdulillah aku dapat kerja di McD waktu itu jadi kru McD tahun 2015-an lah gitu. Nah, di sana setahun berlalu tapi aku tetap kuliah, maksudnya tetap mau kuliah gitu. Sehingga ya apapun ikhtiar aku lakukan agar aku keterima di perguruan tinggi negeri sih. Saat itu aku ngejar negeri karena ya sebagaimana kita tahu semua, kalau di perguruan tinggi negeri itu biayanya tidak terlalu mahal gitu ya, apalagi di UIN itu kan relatif murce gitu. Nah, aku akhirnya di tahun 2016 memutuskan untuk kuliah tahun itu, dan alhamdulillah aku keterima di UIN. Nah, jadi setelah aku balik lagi nih, beres aku di Ma'had, aku memutuskan untuk lanjutin lagi kerja, karena di Ma'had kan fokus ya, nggak bisa sambil kerja, jadi kayak pulang kuliah langsung padat dengan agenda-agenda Ma'had, baik itu belajar dan lain-lainnya lah gitu. Ya tidak jauh berbeda seperti di pesantren pada umumnya gitu. Nah, setelah itu
Karena kan selesai di Mahat, aku kembali ngekos. Kosan aku juga tidak terlalu jauh posisinya dari kampus. Dan kebetulan juga di di Cibiru itu ya, aku jadi bocor deh. Di Cibiru itu ada McD di deket Bundaran, anak kalian pasti tahu dong. Di Bundaran. Nah, di sana jadi kayak kosan aku tuh di tengah-tengah antara kampus dan McD gitu loh. Nah, aku iseng dong main ke McD jajan ceritanya gitu ya. Ternyata ada eh teman aku dulu yang di Kopo terus dia pindah ke Cibiru. Alhasil dia kasih tahu ke aku, ya lebih tepatnya sih kayak nawarin sih ya, karena mungkin sudah pernah aku di McD jadi untuk trainingnya tidak terlalu susah gitu. Tinggal upgrade aja. Nah, aku ditawarin dan aku langsung ngelamar, apply, dan akhirnya aku kerja. Untuk 1 atau 2 minggu pertama sih agak hektik ya, soalnya kayak untuk menyamakan jadwal. Karena sebetulnya enaknya di McD itu kerjanya bisa ngikutin jadwal kuliah. Terus kan karena waktu itu masih pergantian semester, mungkin kalian ngerasain lah ya. Kayak masih ada jadwal-jadwal yang belum efektif gitu, atau jadwal yang belum paten lah gitu. Jadi masih kayak berubah-berubah. Nah, di situ aku agak keteteran sih sebenarnya. Jadi kayak kejar-kejaran waktu. Untungnya kampus, kosan, dan tempat kerja aku ya Megri itu gak jauh gitu. Jadi ya aku masih bisa lari-lari gitu lah. Oke. Jadi aku itu jadwal dulu ngambil kerja itu seminggu 3 hari. Karena kalau di McD pas zaman aku aturannya itu dalam 1 bulan maksimal masuk itu 20 hari lah gitu kalau nggak salah. Nah, jadi aku ngambil dalam 1 minggu itu 3 hari. Senin, Sabtu, Minggu. Senin aku itu kalau di UIN tahu nggak sih ada masuk kuliah jam 6 pagi waktu zaman aku. Gila kan? Jam 6 pagi bayangkan. Tapi enaknya bagi aku tuh jam 6 kita jam 9 sampai jam 10 tuh udah selesai gitu. Udah selesai mata kuliah, nggak ada mata kuliah lagi. Nah, karena di McD aku waktu itu karena kuliahnya aku beres jam 9 sampai jam 10, aku ambil jadwal yang jam 11 gitu. Jadi aku masuk jam 11. Jadi setelah kuliah aku cepet-cepet pulang ke kosan, ganti baju dan semuanya beres-beres, makan dan lain-lain. Aku langsung pergi ke tempat kerja gitu, karena jam 11 kalau nggak salah ya dulu 11 atau jam 12 aku sudah masuk kerja. Bahkan jam 10 pernah banget aku jam 10. Jadi memang nggak paten gitu jadwal di McD, juga kayak fleksibel gitu. Jadi setiap Senin aku nggak selalu dapat yang jam 11, jam 12, jam 10. Jadi memang kadang jam 2 pernah gitu. Jadi ya fleksibel gitu ya. Terus ya kalau Sabtu Minggu karena aku libur kan gitu, jadi ya feel free mau masuk jam berapa juga. Tapi itu ya begitulah rutinitas aku. Kadang pernah berada di titik kayak pulang kuliah langsung kayak teman-teman nongkrong gitu, tapi aku harus kerja. Kayak sebenarnya nyari apa sih aku ini gitu. Karena walaupun kerja aku tetap minta uang, bukan minta ya, dikasih uang bulanan loh sama orang tua aku gitu. Karena ya mereka tahu nggak ya aku kerja, lupa. Gitulah pokoknya. Jadi kayak di sana tuh mulai agak-agak mikir gitu ya. Tapi ya seneng aja sih, karena aku tuh semasa aku kuliah, ketika aku memutuskan kuliah, aku punya 2 misi. Kan dulu ya bisa dibilang ada beberapa obsesi aku ya ketika aku kuliah. Yang pertama, aku harus punya IPK bagus. Yang kedua, aku harus eksis. Yang ketiga, aku harus nyobain yang namanya kuliah sambil kerja. Yang keempat, aku harus nyobain demo. That's why itu adalah obsesi aku ketika aku menjadi mahasiswa. Gitu ya. Jadi pada intinya, buat teman-teman yang pernah nanya ke aku, bisa nggak sih untuk kita kuliah sambil kerja? Bisa banget. Jadi di sana memang dituntut kedewasaan kita, dituntut kemampuan kita dalam time management gitu. Ya aku sih senangnya karena di McD itu tidak terlalu ya kalau segitu mah nggak terlalu hektik lah ya, karena ada keringanan untuk kita bisa masuk sesuai yang kita mau gitu.
Ya kalau hitungan gaji sih di McD menurut aku cukup besar, tapi hitungannya per hari. Tapi diberikannya itu per 2 minggu. Kalau nggak salah per tanggal 5 sama tanggal 20 gitu. Aku lupa. Gitu lah. Jadi enak sih menurut aku waktu aku kerja di McD. Tapi karena selain itu kan aku bekerja semasa kuliah sebetulnya bahasa Sunda nama nggak butuh-butuh banget, tapi kayak untuk memenuhi obsesi aku aja gitu. Nah karena aku masih punya obsesi yang terakhir itu aku ingin demo semasa kuliah gitu kan, kayak ingin merasakan gimana rasanya menjadi aktivis mahasiswa. Nah akhirnya gitulah, itu masih panjang, masih to be continue gitu ya. Balik lagi di McD, ya gitu cara membagi waktunya. Ya aku mau gak mau setelah kuliah aku harus bener-bener rapihin baik itu tugas dan lain-lain itu di masa weekday gitu. Jadi tugas hari Senin sebisa mungkin ya pulang kerja saat itu juga aku harus kerjain gitu, karena kan kadang tiap hari selalu ada tugas gak sih ya kan, tiap hari misalkan ada 3 mata kuliah, kadang pernah juga loh 3 mata kuliah itu semuanya ada tugas dan deadline harus dikumpulkan segera gitu. Itu adalah cobaan juga kan gitu. Tapi ya bagaimana kita bisa bagi-bagi waktunya, sebetulnya punya rahasia atau prinsip masing-masing sih ya. Tapi kalau aku ya karena pada saat itu paling aku ngerjain itu malam, tengah malam. Apalagi kalau misalkan hari Senin tuh, hari Senin kan aku sambil kerja ya, jadi kayak pulang itu kalau nggak salah ya, karena kalau aku masuk di jam 11 itu suka ada split namanya, jadi kayak break tapi yang agak lama gitu loh, breaknya sekitar 2 jam. Itu ada suka ya kalau di McD istilahnya split gitu. Jadi aku kadang pulang itu sekitar jam 9 gitu lah, jam 8 apa jam 9 gitu, tapi nggak pernah sampai jam 10. Jam 10 pernah loh, jam 10 pernah gitu. Tapi untungnya kan dekat, jadi kayak masih aman lah gitu. Nah gitu, jadi kayak tengah malam kalau aku nggak capek-capek banget pasti aku nugas setelah kerja gitu. Karena untuk kalau dibesokin ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kayak hektik nantinya, aku kayak keteteran gitu sama tugas-tugas selanjutnya. Kalau aku sih gitu, prinsipnya dulu waktu aku kuliah kayak lakukan sesempat mungkin lah untuk mengerjakan tugas, baca buku dan lain. Seperti itu. Aku waktu itu kerja di McD itu kayak bagian order taker ya namanya. Order taker tuh ya kalau kita seringnya kasir gitu ya, itu namanya order taker. Banyak sih kalau di McD itu ada order taker yang kita suka kalau pesen tuh, nah itu namanya order taker. Ada runners itu orang yang nyiapin si pesanan. Jadi kalau di McD itu sebetulnya udah canggih semuanya, udah ya semuanya udah teknologinya high teknologi lah gitu. Jadi pesanan yang kalian pesan yang kemudian dimasukin oleh si order taker itu muncul di monitor belakang gitu. Ada yang muncul ke monitor kitchen, kemudian ke monitor runners, dari apa sih namanya? Aku lupa, yang pokoknya yang suka yang ditugaskan untuk membuat minum gitu. Ada loh di McD itu macam-macam. Ya, jadi nggak usah teriak-teriak ya gitu kalau di McD. Jadi ya kita do something yang memang udah sebagai tugasnya aja gitu. Nah, tapi aku juga nggak melulu jadi order taker, kadang jadi runners, kadang kalau di Cibiru ada drive thru kan gitu, kadang kita jadi order taker, jadi OT di drive thru gitu. Terus kayak pernah juga di kitchen, jadi aku pernah juga bikin cheeseburger, burgeran aku pernah bikin Big Mac, pernah. Masak ayam juga aku pernah, masak ayam McD yang butuh effort banget gitu loh demi crunchy-nya, kriuknya dan renyahnya kulit ayam gitu. Aku pernah banget gitu rasanya. Wah, penuh effort sih kalau bagi aku. Makanya perempuan sih jarang masak ayam karena itu butuh effort lebih gitu. Tapi nggak banyak juga sih perempuan yang suka masak ayam. Aku aja kali yang tidak sanggup kalau menurut aku. Karena aku seringnya di depan sih, kalau enggak pernah lihat kan kayak di lobby ada waitersnya juga, ada krunya juga yang di depan. Nah itu ya dia ditugasin di lobby untuk kayak bersihin bekas makan. Sebetulnya kalau di McD sendiri itu lebih ininya ke
self service sih, cuma ya lagi-lagi kan kita di Indonesia masih belum, orang-orang masih belum ngeh gitu kalau ya kadang-kadang begitulah. Harusnya sih self service ya gitu, bisa buang sendiri, tapi ya begitulah kondisinya gitu. Tapi oh iya, aku juga selama di McD aku juga pernah jadi top cat. Jadi top cat itu bawah, kalau sepaham aku ya, bawah dari marketing gitu. Ada stars namanya, marketingnya itu namanya stars. Nah, jadi top cat ini kayak mengurusi hal-hal yang berbau dengan big order. Pernah lihat dong kayak anak-anak yang merayakan ulang tahun di McD. Nah, itu adalah bagian aku dulu, aku di top cat. Jadi selain aku ngurusin big order, kadang aku juga nge-MC anak yang ulang tahun di McD gitu. Dan yang waktu aku di Cibiru, aku tuh sampai pernah ada ternyata dosen aku, dia tuh dosen aku ulang tahun, anaknya ulang tahun di McD. Dan sekarang dia udah profesor sih, siap prof gitu. Dia ulang tahun anaknya di McD, dan aku nggak tahu dong itu istrinya beliau. Dan ternyata pas aku tengok di jendela, oh dosen aku ternyata, dan anaknya ulang tahun di McD begitu. Jadi banyak hal sih menurut aku di McD itu, karena mungkin udah skala internasional perusahaannya, jadi kayak banyak ilmu baru, baik itu dalam food knowledge gitu, atau misalkan dalam treatment bahan-bahan yang ya tak jarang sih, kayak aku tahu, oh ternyata ini, oh begini tuh mustard ya, oh ini tuh saus tartar ya gitu. Kayak aku tahu banyak tuh di McD tentang makanan gitu. Karena dulu aku kan masuk di salah satu kru marketing juga di Top Cat itu. Jadi kadang kalau di Kopo dulu aku sering untuk kayak studi banding gitu nggak sih namanya teh ya. Jadi kayak aku belanja ke kayak sih gitu. Kita membandingkan dari mulai service excellent-nya, dari mulai rasanya, kualitas produknya gitu. Kadang kita juga sering studi banding gitu untuk kayak meningkatkan kualitas di kita gitu. Karena menurut aku McD itu luar biasa sih service excellent-nya gitu. Jadi kayak yang mahal itu sebetulnya yaitu pelayanannya gitu. Ya aku juga aku itu pas awal-awal di McD di training service excellent itu lama loh gitu, karena memang McD nggak mau customer-nya mengeluhkan tentang pelayanan dari krunya gitu. Jadi kayak bener-bener pembeli adalah raja gitu kalau di McD sendiri gitu. Tapi selagi itu sesuai dengan norma-norma perusahaan gitu ya gitu kan. Pokoknya gitu sih, di McD itu banyak ilmu baru. Dan apalagi kalau zaman dulu sih kayak ada, bukan exchange ya, bukan pertukaran pelajar, tapi ini pertukaran kru gitu. Tapi sayangnya pas zaman aku udah nggak ada. Pokoknya McD itu setidaknya berkontribusi banyak sih untuk aku yang hari ini gitu. Selain dari beberapa training yang aku ikutin di McD, juga sebetulnya aku sangat resep gitu ya, sangat resep sama human development-nya gitu. Karena di sana itu bener-bener kayak reward, achievement, sama ya teguran itu ada gitu. Jadi ketika kita itu ditegur ketika salah kan, jadi bukan hanya fokus pada teguran ketika kita salah, tapi ketika kita melakukan hal yang melampaui gitu ya, bahasanya yang good lah gitu, kita dapat reward gitu. Ya emang sih rewardnya nggak gede-gede banget gitu kan. Ya walaupun sebetulnya ada kayak crew of the month. Jadi kayak di McD kalau misalkan bulan ini kinerja kamu bagus, bisa kamu jadi crew of the month. Dan ada voucher belanja di McD kalau nggak salah. Dulu sih 200.000, sekarang aku nggak tahu. Begitu. Jadi kayak di sana itu dituntut kita untuk menghargai kinerja orang. Jadi kayak kalau mau apa-apa, maaf dan tolong, itu di McD sangat diajarkan gitu. Jadi kayak walaupun memang sih banyak juga kru yang tidak menerapkan itu, tapi setidaknya aku pribadi sangat belajar gitu untuk melakukan itu. Pokoknya kalau misalkan teman-teman yang sedang berpikir ingin kuliah sambil kerja, aku saranin coba dilamar ke McD, karena selain fee-nya besar,
teman-teman juga akan belajar banyak di McD. Baik itu di suasananya, suasana kerjanya, etos kerjanya, dan apalagi di McD itu dituntut untuk kerja cepat gitu. Makanya kalau teman-teman ngelihat aku agak gugur dugan, itu kayak mungkin sedikit banyaknya karena dipengaruhi oleh aku yang dulu pernah bekerja di McD. Jadi kayak kita berpacu dengan waktu. Service excellent kita itu di waktu gitu loh guys. Jadi misalnya apalagi ada mystery guest gitu loh. Di McD itu ada mystery guest yang mana itu kayak dikirim oleh pusat sebagai ya mystery guest kita untuk mengukur kualitas suatu resto gitu. Karena makanya ada clue-nya sih. Nanti kalau misalkan penasaran nanti aku akan bahas, namanya mystery guest gitu ya. Itu pokoknya keren banget sih, pengalaman yang luar biasa selama aku kerja di McD. Dan yang paling penting aku kayak belajar ngepel yang bener gimana, nyapu yang bener gimana, bersihin sesuatu yang benar gimana. Aku belajar di McD dan itu sangat-sangat bermanfaat banget untuk aku pribadi. Ya sekali lagi buat temen-temen yang sudah menjadi mahasiswa, apalagi mahasiswa S1 nih gitu kan, yang berpikir untuk kuliah sambil kerja, aku saranin untuk kalian lamar di McD, please ini mah. Ya walaupun mungkin kalau ada yang lebih baik sih silahkan, cuma kayak salah satu karena aku pernah jadi McD, jadi aku rekomendasi McD untuk menjadi mitra kalian berkembang gitu. Gitu sih dari aku. Oke, intinya buat kalian mahasiswa baru, mahasiswa lama, mahasiswa yang belum kelar, yang berpikir untuk magang-magang yang butuh tantangan, yang suka tantangan, boleh banget kalian coba di McD. Ya sebagai just for fun sih gitu, cocok deh buat kamu yang hyperaktif. Cocok banget untuk kamu kerja di McD. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku bagikan. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Dan oke, thanks for watching guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, bye-bye.